Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to the class. Today we are discussing the simple past tense. Hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. It is an active and passive sentence. Tepatnya dalam kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita akan merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Before that, let us see what are the learning objectives of today's learning. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. What are they? Number one is understanding the function of simple past tense. Kita akan memahami fungsi dari simple past tense. Number two, understanding the formula of simple past tense. Kita akan memahami formula atau rumusan dari simple past tense. And number three is changing active to passive sentence. Merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Alright, now let us see the function of simple present tense. Oh no, it's not simple present tense. I mean simple past tense. Sorry guys. Baiklah, sekarang kita akan melihat fungsi dari simple past tense itu apa. The function of simple past tense is to talk about events, past events, activities, and habits. Jadi fungsi dari simple past tense itu adalah untuk menceritakan aktivitas atau kejadian atau habits atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita ingin menceritakan aktivitas di masa lampau, kita menggunakan past tense. Ketika kita ingin menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau, maka kita menggunakan past tense. Ataupun ketika kita ingin menceritakan habits, kebiasaan kita di masa lampau, kita menggunakan past tense. Ini sama halnya ketika kita ingin menulis sebuah teks biografi, maka kita harus menggunakan simple past tense. Oke guys, now what about the formula? Sekarang kita melihat rumusan dari simple past tense. The formula of simple past tense is, ketika kalimatnya positif, maka perubahannya adalah seperti itu, subject, verb to, and complement. Jangan lupa, semua kalimat simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Kita akan merubah kalimat positif ke dalam kalimat negatif. Ketika kalimatnya negatif, yaitu subject, did not plus verb 1 and plus complement. Nah, saat kalimatnya negatif, maka kita menambahkan did, kemudian kita tambahkan not, dan kita kembalikan lagi kata kerja kedua tadi ke dalam kata kerja pertama. Ya. Terus bagaimana ketika kalimatnya interrogatif, kalimat tanya? Did, subject, plus verb 1 plus complement. Kita letakkan did-nya di awal, kemudian subjeknya, setelah did, kemudian kata kerja pertama. Dan jangan lupa untuk menuliskan question mark, tanda tanya. Next is, what about the example? Sekarang kita akan melihat contoh dari kalimat simple past tense. Oke, ada kalimat positif, B.J. Habibie received his diploma degree in 1965. B.J. Habibie received his diploma degree in 1965. B.J. Habibie subjeknya, receive, yaitu kata kerja kedua. His diploma degree in 1965, yaitu sebagai pelengkapnya. Lihat di sini ada penekanan in 1965, yaitu menunjukkan atau mengindikasikan bahwasanya gelar diploma itu sudah diterima oleh B.J. Habibie di tahun 1965. Oke, kalimat ini kita akan rubah ke dalam kalimat negatif. B.J. Habibie did not receive his diploma degree in 1965. Lihat di situ di dalam kalimat negatif ada bukan imbuhan ya, tetapi penambahan did not. Karena kalimatnya negatif, maka jangan lupa tambahin did not. Kemudian kita kembalikan lagi kata kerja ke dalam kata kerja pertama, yaitu receive, tanpa ada imbuhan ed. Kalau tadi kalimat positif ada tambahnya ed, received, tetapi sekarang receive. Next is, what about the interrogative sentence? Sekarang bagaimana kalau kalimatnya interrogatif? Kita melihat seperti ini. Did B.J. Habibie receive his diploma degree in 1965? Did-nya kita taruh di awal, kita tuliskan di awal, kemudian kita tuliskan subjeknya, B.J. Habibie. Setelah itu kita tuliskan kata kerja pertama. Receive his diploma degree in 1965. Did B.J. Habibie receive his diploma degree in 1965? Jangan lupa semua kalimat tanya yaitu harus ditambahin tanda tanya di akhir kalimatnya. Well guys, now what about if you want to change it from passive to active, from active to passive.
Sekarang kita akan melihat bagaimana ketika kita ingin merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Kita akan melihat di sini ada contoh ya, masih dalam kalimat yang sama, yaitu B.J. Habibie menerima gelar diplomanya pada tahun 1965. Kalimat aktif ini kita rubah ke dalam kalimat pasif. Gelar diploma diterima oleh B.J. Habibie pada tahun 1965. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana ketika kita menuliskannya dalam bahasa Inggris? B.J. Habibie received his diploma degree in 1965. B.J. Habibie received his diploma degree in 1965. Ini kalimat aktifnya dalam bentuk kalimat bahasa Inggris. Sekarang kalimat ini kita rubah ke dalam kalimat pasif. A diploma degree was received by B.J. Habibie in 1965. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih ketika kita merubah dari aktif ke dalam kalimat pasif. Kita lihat di sini. Ya. Aktif, lihat kalimatnya. B.J. Habibie received his diploma degree in 1965. B.J. Habibie itu sebagai subjek, kemudian diploma degree in 1965 itu sebagai objek. Nah, ketika kalimat aktif itu kita rubah ke dalam kalimat pasif, maka yang tadinya sebagai subjek kita jadikan objek, ya, subjek objek. Kemudian ketika tadinya objek, kita jadikan subjek. Dibalik saja. Oke, lihat diploma degree was received in 1965 by B.J. Habibie. Kalau tadi yang sebagai subjek itu di kalimat aktif adalah B.J. Habibie, maka B.J. Habibie kita ubah sebagai objek ketika kalimatnya pasif. Sedangkan untuk objeknya dari kalimat aktif kita rubah ke dalam kalimat pasif yaitu sebagai subjeknya. Oke guys, if you have questions, you can ask me. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ask your questions. Alright, now what about next is untuk merubah kalimat aktif ke dalam pasif, yaitu gunakan was, were. Kita gunakan was, were. Was itu digunakan she, he, it. Kemudian B.J. Habibie, Andi, yaitu untuk subjek tunggal. Kemudian were, they, we, you. Semua kalimat pasif kita harus menambahkan was, were ketika kita menggunakan past tense. Oke? Kemudian kita tuliskan atau gunakan verb 3 atau past participle. Contohnya tadi receive, received, received. Nah, yang di blok hitam itu adalah kata kerja ketiga, yaitu yang harus kita gunakan. Well guys, I think that's all for today. Do we still have it? Alright, no. Thank you so much for today's learning. Kita sudah belajar tentang kalimat aktif dan pasif. Ya, ketika kita ingin merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, maka kita perlu membalikkan antara subjek dan objeknya. Kalau tadi kalimat aktif subjek, kita rubah ke dalam kalimat pasif. Oke, subjeknya menjadi objek. Kemudian objek dari kalimat aktif kita jadikan subjek ketika kita merubahnya ke dalam kalimat pasif. Dan jangan lupa, kalau tensesnya past tense, kita tambahkan was atau were tergantung subjeknya. Kalau subjeknya itu tunggal, maka kita menggunakan was. Contohnya kayak tadi, a diploma degree was received, bukan were received. Karena tadi diploma degree-nya dia cuma tunggal, cuma satu. Oke, tetapi ketika subjeknya jamak, kayak they, we, you, maka kita menggunakan were. Well guys, if you still have questions, you can ask me. Thank you so much guys. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.